Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Saya di sini akan mempresentasikan atau memaparkan kebijakan ekonomi internasional yang diampuh oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Mari kita lanjut kepada presentasinya. Tujuan kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi internasional menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga kondisi neraca pembayaran terhadap perubahan kas. Kebijakan ekonomi internasional meliputi 3 bagian. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional yang mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi seperti halnya ekspor dan impor dengan perangkat tarif, subsidi, perjanjian perdagangan bilateral (bilateral trade agreement), daerah perdagangan bebas (free trade area) dan lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional yang mencakup tindakan terhadap neraca modal dengan melakukan pengawasan atas pembayaran internasional dengan perangkat pengendalian lalu lintas, devisa, dan modal jangka panjang. Dan bagian yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri yang mana mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau dalam kurung bisa disebut grants, pinjaman atau dalam kurung loans. Bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi ini dan pembangunan serta bantuan militer terhadap negara lain. Tujuan kebijakan ekonomi internasional ada 5 bagian. Yang pertama, autarki. Autarki adalah tujuan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Tujuan autarki di sini bermaksud untuk menghindari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, atau militer. Yang kedua, kesejahteraan nasional, welfare. Tujuan kebijakan ekonomi internasional yang kedua ini juga bertentangan dengan tujuan autarki. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi untuk mendorong adanya perdagangan internasional. Maka halangan-halangan dalam perdagangan internasional dalam kurung tarif, kota, dan lain sebagainya itu dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti harus ada perdagangan bebas. Tujuan yang ketiga ialah proteksi, yang mana tujuan ini adalah untuk melindungi industri-industri nasional dari persaingan barang impor. Hal ini dapat dijalankan dengan tarif, kota, dan lain sebagainya. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Apabila suatu negara mempunyai kelebihan cadangan valuta asing, maka kebijakan pemerintah untuk mengadakan stabilitas ekonomi dalam negeri tidak banyak menimbulkan problem dalam neraca pembayaran internasionalnya. Tetapi sangat sedikit negara yang mempunyai posisi demikian, terutama negara-negara yang sedang berkembang posisi cadangan valuta asingnya yang sangat lemah, sehingga memaksa pemerintah negara-negara tersebut untuk mengambil kebijakan ekonomi internasional untuk menyeimbangkan
neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa dalam kurung exchange control. Pengawas devisa itu tidak hanya mengatur atau mengawasi, melainkan juga memodali valuta asing yang bisa mengambil kebijakan ekonomi internasional gitu. Yang kelima, tujuan dari kebijakan ekonomi internasional yang kelima ialah untuk mencapai tujuan pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan cara perlindungan. Yang pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri. Yang kedua, mendorong ekspor dan mengurangi impor. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan nasional. Perangkat-perangkat kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, tarif dalam kurung tarif barriers. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bea ekspor dalam kurung ekspor duties. Yang kedua, bea transito dalam kurung transit duties. Yang ketiga, bea impor dalam kurung impor duties. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu dari tarif yang digolongkan menjadi 3 tersebut. Yang pertama, bea ekspor. Bea ekspor adalah merupakan pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut ke negara lain. Sedangkan bea transito ialah merupakan pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang melalui suatu negara dengan ketentuan bahwa tujuan akhir dari barang tersebut adalah negara lain. Yang ketiga, bea impor, yang merupakan pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk. Kalau ekspor itu keluar, berarti kalau impor itu masuk dalam kostum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Perangkat-perangkat kebijakan ekonomi internasional yang kedua ialah kota. Kota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk dalam kurung kota impor dan keluar kota ekspor. Kota impor adalah pembatasan langsung atas kuantitas atau jumlah barang impor dengan jenis yang pertama absolut, yang kedua bilateral, yang ketiga tarif kota, yang keempat maksing kota. Kota ekspor adalah pembatasan langsung atas kuantitas atau jumlah barang ekspor dengan jumlah antara lain: 1. Mencegah barang-barang penting berada di tangan musuh. Yang kedua, menjamin tersedianya barang di dalam negeri dengan promosi yang cukup. Yang ketiga, mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.